Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Kembali lagi dengan kami, cerita inspirasiku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki, dan berkah dari Allah ya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah inspirasi berjudul Orang ini bisa membangkitkan orang mati dengan menyentuhnya. Sebuah kisah yang tidak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga menggugah iman kita bahwa di balik kuasa besar yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia, selalu ada hikmah besar yang Allah sembunyikan dan hanya akan ditampakkan kepada orang-orang terpilih. Namun, kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tapi juga tentang ujian, tentang pengkhianatan, dan tentang sebuah kebenaran yang terungkap saat semuanya sudah terlambat. Yuk, kita mulai kisahnya. Orang ini bisa membangkitkan orang mati dengan menyentuhnya. Namanya Rahmat. Seorang pemuda sederhana dari sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak, Jawa Barat. Sejak kecil, Rahmat dikenal pendiam. Ia jarang bermain dengan teman-teman seusianya. Bukan karena sombong atau canggung, tapi karena ada satu hal yang sangat ganjil dalam hidupnya. Rahmat memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia bisa membangkitkan orang mati hanya dengan menyentuhnya. Kemampuan ini pertama kali ia sadari ketika usianya baru menginjak 7 tahun. Kala itu, ibunya, Mak Ijah, meninggal dunia karena penyakit komplikasi. Tangis dan ratap mengiringi kepergian Mak Ijah. Tapi di tengah tangis itu, Rahmat kecil yang masih polos, hanya memeluk tubuh ibunya, dan berkata, "Bangun, Bu. Jangan tinggalkan Rahmat." Dan saat itulah, tubuh Mak Ijah tiba-tiba menggerak. Nafasnya kembali. Matanya terbuka. Ia hidup kembali. Warga kampung geger. Ada yang langsung sujud syukur, ada juga yang menganggap ini sihir. Tapi Mak Ijah hidup kembali seperti sebelumnya, dan Rahmat mulai menyadari bahwa tangannya bukan tangan biasa. Sejak kejadian itu, Rahmat mulai dikunjungi oleh orang-orang yang kehilangan keluarga. Ada yang membawa jenazah anaknya, ada yang datang membawa orang tua mereka yang baru saja meninggal. Dan benar saja, setiap kali Rahmat menyentuh jenazah itu, mereka hidup kembali. Tapi anehnya, mereka yang hidup kembali itu tak pernah bicara sepatah kata pun tentang apa yang mereka lihat saat di seberang sana. Mereka hidup normal. Namun pandangan mata mereka selalu kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam jiwa mereka. Kau menyelamatkan mereka, Rahmat. Kau orang pilihan Allah. Begitu kata Ustaz Hamdan, seorang tokoh agama di desa itu. Tapi tidak semua orang percaya. Ada juga yang berkata bahwa Rahmat melakukan kerja jin. Bahwa itu bukan kuasa Allah, tapi sihir dari makhluk halus. Bahkan ada yang melaporkannya ke pihak berwenang, menuduhnya sebagai dukun muda. Namun Rahmat tak pernah membalas. Ia hanya diam. Dan terus membantu selama bisa. Saat Rahmat menginjak usia 25 tahun, namanya sudah dikenal jauh di luar kampungnya. Orang-orang dari luar kota bahkan luar pulau datang padanya. Membawa jenazah, berharap sebuah keajaiban. Rahmat tidak pernah meminta bayaran. Tapi karena rasa terima kasih, orang-orang memberi sumbangan. Ia pun membangun masjid di desanya, membagikan sembako untuk fakir miskin, dan menjadi pemuda paling disegani. Tapi dari sanalah ujian mulai datang. Seseorang dari Jakarta bernama Pak Bayu, seorang pebisnis kaya raya, datang membawa jenazah anak semata wayangnya, Kevin, yang tewas dalam kecelakaan mobil. Dengan penuh harap, Pak Bayu memohon Rahmat untuk membantu. Dan seperti biasa, setelah disentuh, Kevin kembali hidup. Tapi berbeda dengan yang lain, Kevin langsung menjerit dan menangis. Ia berteriak, "Kenapa kalian tarik aku kembali? Aku sudah melihat surga."
Kenapa kalian paksa aku kembali ke dunia ini? Semua terdiam. Kevin jatuh pingsan setelah itu, dan ketika ia sadar, ia hanya bisa menangis. Tidak mau bicara, tidak mau makan. Dan malam itu, Kevin gantung diri. Kasus Kevin menyebar. Media mulai meliput. Wartawan berdatangan. Para ulama dari luar desa mulai memperdebatkan apakah yang dilakukan Rahmat adalah benar atau tidak. Ada yang menyebutnya wali, tapi tak sedikit pula yang menyebutnya sebagai penyesat umat. Bahkan, Ustadz Hamdan pun mulai ragu. Ia mendatangi Rahmat dan berkata, "Nak, kau harus tahu, tak ada satu makhluk pun yang bisa membangkitkan yang mati, kecuali dengan izin Allah. Tapi apa benar semua ini darinya? Atau ada campur tangan lain?" Rahmat mulai gelisah. Ia pun melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengunci diri selama 40 hari di masjid. Berzikir, berdoa, meminta petunjuk dari Allah. Dan pada malam ke-27, ia mendapat mimpi. Mimpi tentang seorang lelaki tua berjubah putih yang berkata, "Kau bukan penyelamat. Kau adalah ujian bagi manusia. Dan saat waktunya tiba, rahasia akan terungkap." Setelah keluar dari masjid, Rahmat berubah. Bukan karena kehilangan kepercayaannya, tapi karena ia merasa keajaiban yang ia miliki bukan lagi berkah, tapi mungkin adalah bentuk ujian terbesar dari Allah. Ia berhenti menyentuh jenazah. Ia tolak permintaan orang-orang, meskipun mereka memohon dan menangis. Ia berkata, "Yang mati, biarlah kembali kepada Allah. Jangan tarik mereka kembali ke dunia." Namun, desakan terus datang. Termasuk dari seorang perempuan bernama Sari, yang datang membawa jasad suaminya. Sari menangis di depan rumah Rahmat, memohon, bahkan bersujud. "Aku tak bisa hidup tanpanya, Rahmat. Tolong bangkitkan dia seperti yang lain." Rahmat pun goyah. Ia kembali menyentuh jasad itu. Dan seperti biasa, jasad itu hidup. Namun, keesokan harinya, suami Sari ditemukan membunuh 2 orang tetangga dan kemudian membakar dirinya sendiri. Warga panik. Mereka datang mengamuk ke rumah Rahmat. "Tutup saja tempat ini. Dia bukan orang suci, dia membawa petaka." Rahmat akhirnya terusir dari desanya sendiri. Ia berjalan tanpa arah, membawa ransel kecil dan Al-Quran di tangannya. Di tengah perjalanan, ia jatuh sakit. Tapi seorang kakek tua menolongnya, membawa Rahmat ke sebuah pondok tua yang letaknya di dalam hutan kecil di pinggir kota. Kakek itu bernama Kiai Hasan. Ia tinggal sendirian di pondok itu, dan selama beberapa hari, ia merawat Rahmat yang demam tinggi. Namun anehnya, saat Rahmat tidur, ia melihat mimpi yang sama berulang kali. Ia berdiri di tengah kuburan, dan semua mayat keluar dari liang lahat menuju dirinya. Suatu malam, Kiai Hasan duduk di samping Rahmat dan berkata, "Nak, tahukah kamu dari mana kekuatanmu berasal?" Rahmat terdiam. Ia menggeleng. Kiai Hasan lalu membuka sebuah kitab tua, lusuh dan sudah menguning. Ia berkata, "Kau bukan orang pertama yang memiliki kekuatan itu. Setiap 100 tahun, akan lahir satu orang dari garis keturunan tertentu yang diberi kemampuan membangkitkan yang mati. Tapi bukan dari Allah." Rahmat menatap tajam. "Melainkan dari perjanjian yang dilakukan leluhurmu dengan bangsa jin. Darah Rahmat bukan darah biasa. Nenek buyutnya adalah seorang wanita sakti bernama Nyai Sumarah. Ia dahulu tinggal di lereng gunung dan terkenal dengan kesaktiannya. Saat anak sematawayangnya mati karena dibunuh penjajah, Nyai Sumarah melakukan perjanjian gelap. Ia ingin semua keturunannya kelak bisa membangkitkan orang mati. Dan bangsa jin mengabulkannya.
tapi dengan satu syarat. Setiap yang dibangkitkan akan kehilangan sebagian jiwanya. Dan keturunan Nyai Sumarah akan diburu oleh arwah-arwah yang jiwanya dicuri. Rahmat, selama ini yang kamu bangkitkan bukan benar-benar hidup. Mereka hanya tubuh kosong. Jiwa mereka terjebak antara dunia dan akhirat. Rahmat tak bisa berkata-kata. Ia menangis sejadi-jadinya. Lalu, bagaimana aku menghapus ini, Kiai? Kiai Hasan menjawab lirih. Dengan memutus perjanjiannya. Dan satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan dirimu sendiri. Rahmat merenung selama 7 hari. Dan pada malam ke-8, ia mendatangi makam nenek buyutnya. Kematian Rahmat membuat desanya sunyi. Tak ada lagi kerumunan pelayat, tak ada lagi orang-orang yang membawa jenazah berharap keajaiban. Masjid desa yang dulu ramai kini kembali sepi. Tapi ada satu hal yang masih terasa menggantung di udara, ketakutan. Beberapa hari setelah Rahmat dimakamkan di samping makam Nyai Sumarah, satu demi satu warga desa mengalami mimpi buruk. Mereka melihat sosok Rahmat berdiri di pinggir ranjang mereka, mengenakan baju putih, wajahnya pucat dan matanya sayu. Tapi bukan mimpi buruk itu yang membuat geger. Melainkan fakta bahwa 7 warga desa ditemukan meninggal dunia dengan posisi tubuh bersujud. Wajah mereka tenang. Tapi di samping jasad mereka, selalu ada jejak telapak tangan hangus, seperti terbakar. Ustadz Hamdan pun angkat bicara di hadapan jamaah. Rahmat sudah pergi. Tapi warisan kutukannya mungkin belum. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Allah. 40 hari setelah wafatnya Rahmat, seorang pemuda asing datang ke desa itu. Namanya Rehan. Penampilannya biasa saja. Kalem. Matanya tajam, dan ia membawa ransel besar serta sebuah tasbih kayu tua di tangannya. Ia mengaku hanya ingin berteduh dan beribadah di masjid desa. Tapi sejak kedatangannya, hal-hal aneh kembali terjadi. Seorang bocah yang tenggelam di sungai, tiba-tiba hidup kembali setelah disentuh Rehan. Kambing milik Pak Dharma yang mati mendadak, tiba-tiba berdiri dan mengembik setelah Rehan lewat. Dan seorang nenek lumpuh tiba-tiba bisa berjalan setelah Rehan memijit kakinya tanpa sengaja. Orang-orang mulai bisik-bisik. Jangan-jangan, dia pewaris Rahmat. Apakah ini berkah dari Allah atau kutukan yang kembali? Rehan akhirnya dipanggil oleh Ustadz Hamdan ke rumahnya. Di sana, sang Ustadz langsung menatapnya dalam-dalam. Siapa kamu sebenarnya? Rehan terdiam. Lalu menjawab, saya cucu dari Kiai Hasan. Saya datang bukan untuk menggantikan Rahmat, tapi untuk mengakhiri warisan kegelapan ini. Ia lalu mengeluarkan sebuah kitab tua yang sama seperti yang pernah diperlihatkan Kiai Hasan kepada Rahmat. Kitab itu berjudul, Hidayah atau Hilaf, Wasiat Leluhur Pemegang Nyawa. Di halaman terakhir kitab itu tertulis, jika kutukan tidak dihentikan, kekuatan itu akan pindah ke jiwa yang belum bersih. Dan setiap generasi berikutnya akan semakin jauh dari cahaya. Ustadz Hamdan terdiam. Ia sadar, selama kekuatan ini masih berpindah, penderitaan belum usai. Rehan mengaku bahwa selama ini ia diberi petunjuk melalui mimpi, bahwa dirinya adalah kunci untuk mengakhiri semua kekuatan membangkitkan ini secara permanen. Tapi untuk melakukannya, ia harus pergi ke tempat yang disebut Batu Jatuh, sebuah bukit sunyi di balik hutan larangan tempat makam Nyai Sumarah berada. Di sana, menurut kitab, terdapat pintu dimensi antara dunia jin dan dunia manusia, tempat di mana perjanjian awal dilakukan. Kalau pintu itu ditutup dengan doa dan keyakinan, maka semua kutukan akan lenyap. Tapi kalau gagal, maka pintu itu akan terbuka untuk selamanya. Rehan pergi bersama Ustadz Hamdan dan 2 warga desa yang berani menemaninya. Perjalanan melewati hutan itu tidak mudah. Pohon-pohon tiba-tiba menutup jalan.
Suara-suara aneh terdengar dari balik semak. Dan bahkan salah satu warga yang ikut kesurupan dan memohon agar mereka kembali. Tapi Rehan tetap melangkah. Ia membaca ayat kursi. Ia berzikir tak henti. Dan akhirnya, mereka sampai di sebuah batu besar berbentuk seperti kepala manusia yang jatuh menunduk. Rehan bersujud di sana. Ia buka kitab dan mulai membaca doa-doa dari lembar terakhir. Dan saat itu, angin menderu. Langit menghitam. Suara seperti teriakan ribuan jin terdengar dari dalam batu itu. Tapi Rehan tidak takut. Ia terus melantunkan doa, menyebut nama Allah berulang-ulang, hingga akhirnya batu itu retak dan hancur menjadi debu. Setelah kejadian itu, desa kembali damai. Tak ada lagi orang hidup kembali dari kematian. Tak ada lagi arwah gentayangan. Tak ada lagi kekuatan gaib pada siapapun. Dan pada malam harinya, Rehan menghilang. Warga mencarinya, tapi ia tak pernah ditemukan. Hanya tasbih tuanya yang tertinggal di teras masjid, bersama secari kertas. Yang hidup dan mati adalah kehendak Allah. Jangan pernah kau rebut urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sungguh, hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah. Tak ada manusia yang mampu mengambil alih kehendaknya, meskipun terlihat seperti mukjizat. Kisah Rahmat dan Rehan mengajarkan kita bahwa apa yang terlihat sebagai berkah bisa jadi adalah ujian yang sangat besar. Dan hanya dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah lah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa tidak semua keajaiban adalah berkah, dan tidak semua penderitaan adalah hukuman. Karena Allah punya rencana yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Inspirasiku. Untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya, yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata batin kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.